Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kembali lagi dengan gue Radia di channel gue di Rats Radio. Dalam beberapa hari ini ada beberapa berita yang cukup menarik. Gue menyimpulkan sih ada empat empat berita. Yang pertama adalah yang sudah termasuk di kategori Here We Go ya. Jadwal medical check-up Florian Wirtz, terus Milos Kerkez yang dipercaya sudah sangat dekat dengan Liverpool, dan dua rumor kalau yang gue baca ya, baru gue baca hari ini tuh gue baca di tanggal 17 Juni 2025. Yang satu adalah kemungkinan transfer dari Malik Fofana, yang kedua adalah adanya kekhawatiran dari Liverpool bahwa Ibu Konate bisa mengikuti TAA ke Real Madrid dengan cara yang sama. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, ada Florian Wirtz medical check-up. Dipercaya di kemarin tanggal 16 Juni, David Ornstein, Fabrizio Romano, dan Sky Sport Premier League memberitakan bahwa jika tidak ada perubahan mayor, Florian Wirtz akan melakukan medical check-up di hari Jumat ini. Makanya di hari ini banyak tagar yang lewat dengan Friday Wirtz atau Florian Friday sekarang tuh. David Ornstein menyatakan bahwa harga yang resminya harga yang direalisasikan adalah sebesar 100 juta pound sterling dengan add-on 16 juta pound sterling dengan jangka waktu 5 tahun ya, untuk transfer Florian Wirtz. Dari web Sky Sport yang ditulis oleh Richard Morgan, Wirtz akan berguna bagi LFC di berbagai posisi penyerang sesuai kebutuhan, di mana akan membuat taktik Liverpool berevolusi. Menurut opini gue sangat-sangat menarik bagaimana melihat Wirtz ini yang kita sangka akan lebih mungkin porsi lebih nomor 10 akan jauh lebih banyak, tapi dia bisa digunakan di posisi lain sesuai dengan kebutuhan Arne Slot. Kita juga bisa lihat bahwa kalau misalnya nanti Luis Diaz atau Mo Salah mungkin bisa di daerah-daerah itu di sayap. Nah, tapi kita lihat saja gimana Arne Slot akan memanfaatkan gimana Florian Wirtz. Tapi jika melihat faktor kunci kenapa LFC bisa mendapatkan Florian Wirtz ini, karena visi Arne Slot Arne Slot memproyeksikan visinya bahwa Florian Wirtz itu akan bekerja sebagian besar di area kesukaannya atau di nomor 10. Nah, ini juga bisa memperingan bagaimana kerja Mo Salah di musim lalu. Kita tahu sendiri bagaimana Mo Salah di musim lalu. Liverpool sangat-sangat bergantung kepada Mohamed Salah. Dengan datangnya Florian Wirtz ini, Liverpool berharap bahwa Florian Wirtz ini bisa meringankan bebannya Mo Salah sebagai pencari peluang gol, assist. Jadi Liverpool tidak terlalu bergantung kepada Mo Salah. Ada juga di berita ini juga disebutkan bahwa rumor gaji yang beredar Florian Wirtz ini ternyata hanya sebesar 200.000 pound sterling per pekan. Itu sangat-sangat mungkin kurang lebih dari itu, karena di rumor-rumor sebelumnya bahwa gaji yang ada itu sampai 300 sampai 320.000 per pekan. Dengan 200.000 per pekan ini, gua rasa jadi tidak mengganggu cash flow gaji. Dengan keluarnya TAA kemarin, tren kemarin, dengan gaji Florian Wirtz ini, gue rasa hitungan tidak jauh berbeda. Nah, kita tinggal pendukung Liverpool semoga bisa melihat potensi maksimal dari Florian Wirtz, di mana hari ini gue juga membaca berita dari CEO Dortmund yang menyayangkan Florian Wirtz ke Liverpool, karena dia menyatakan bahwa dia lebih rela
Florian Wirtz itu pindah ke Bayern karena mungkin dianggap kualitas Florian Wirtz ini bisa mengangkat Liga Jerman, tapi dengan pindahnya dia ke Liverpool membuat Liga Jerman mungkin menurun kualitasnya karena bisa dibilang apa namanya Florian Wirtz itu sebagai talenta generational talentnya Jerman. Makanya sampai CEO-nya Dortmund itu menyatakan seperti itu. Dia lebih rela untuk kehilangan Wirtz ke Bayern Munchen daripada harus keluar dari liga. Tetapi sepertinya Wirtz ini tinggal menunggu medical check up. Semoga tidak ada masalah yang apa ya, masalah yang bisa mengganggu. Kemungkinan sih akan ini. Nah, berita kedua adalah soal Milos Kerkez. Nah, Milos Kerkez hari kemarin tanggal 16 Juni 2025 Fabrizio Romano memposting Bournemouth sudah resmi mendatangkan bek kiri bernama Adrian Truffert yang akan menggantikan di tweetnya itu juga menyatakan bahwa Adrian Truffert ini akan menggantikan Milos Kerkez di Bournemouth. Mark Douglas dari Norton Football dengan web iPapersport menyatakan bahwa harga Kerkez itu di kisaran 40 sampai 45 juta pound sterling. Dan dipercaya deals mengalami progres yang signifikan dan diperkirakan akan selesai dalam minggu ini. Disebutkan juga bahwa personal term itu, kita juga sudah tahu beberapa ini sudah bocor bahwa personal term itu bukan masalah bagi Kerkez. Angka juga sudah disetujui oleh Bournemouth, tinggal masalah bagaimana struktur pembayarannya. Dan berita sebelum gua ngambil video ini, bapak dari Kerkez menyatakan bahwa apapun Liverpool itu hanya satu-satunya menjadi pilihan. Karena apa? Sebenarnya bisa dinyatakan ini merupakan faktor terbesarnya adalah dari Richard Hughes. Richard Hughes itu kan dulu sebelum di Liverpool itu dia di Bournemouth. Dia menyatakan, si ayahnya itu menyatakan bahwa kalau memang Richard Hughes meminta Kerkez untuk ke India, dia pun akan pergi ke India. Berarti Richard Hughes ini memainkan peran penting dalam perpindahan Kerkez ini. Tinggal kita lihat apakah akhir minggu ini akan ada double strike untuk Liverpool, untuk Wirtz dan Kerkez. Kita berharap dan kita mendoakan sebaik-baiknya kedua pemain ini berhasil untuk perform di Liverpool. Nah, sekarang kita menuju ke rumor ini yang gue baca hari ini kayaknya ya. Ada nama Malik Fofana. Kalau gue baca-baca, gue pun baru dengar namanya. Tapi kalau gue baca-baca, Malik Fofana ini adalah winger, bisa winger kanan dan winger kiri. Nah, winger kanan dan winger kiri ini sekarang berarti dia di tempat Luis Diaz atau Mohamed Salah. Kalau kita lihat, kalau gue baca dari ini, gue kutip dari Hugo Guillemette dari Le Equipe, Liverpool sudah memulai diskusi dengan kubu Malik Fofana, pemain sayap Belgia berusia 20 tahun yang bermain di Olympique Lyon, untuk menanyakan ketersediaan Fofana di bursa transfer musim panas ini. Dikarenakan Liverpool sudah mulai mencari pemain sayap. Nah, yang jadi pertanyaan kita ini, apakah dia akan menggantikan Luis Diaz atau menjadi pelapis Luis Diaz? Kalau kita lihat, kalau gue sendiri lihat sih ya, di YouTube dan dibaca-baca di media bahwa senjata utama Fofana ini adalah kecepatan dan kemampuan dribblenya. Tetapi kelemahannya itu di bertahannya, di bertahannya. Sedangkan kita tahu juga bahwa Arne Slot itu meminta seluruh pemainnya bekerja sebagai unit, bertahan bersama dan menyerang bersama. Tidak boleh ada pemain yang memisahkan diri, itulah. Nah, tetapi kita juga bisa bisa menganggap bahwa Fofana ini masih muda, 20 tahun, dan Luis Diaz ini 28 tahun.
kalau menurut opini gue pribadi bahwa jika Fofana dibeli sebagai pelapis Diaz untuk sebagai penerus tongkat estafet Diaz nanti di sisi kiri, gue sangat-sangat setuju. Tetapi jika sebagai pengganti Luis Diaz di sisi kiri, sepertinya jika gue cek tadi ya di mana namanya di Opta Analis bahwa ada gap yang besar dari Luis Diaz dan Malik Fofana ini. Nah, kalau gue baca ini, kalau di mana gue rangkum, bahwa di musim 2024-2025 ini di Liga Inggris, si Luis Diaz mencetak 13 gol dan 5 assist dalam 36 penampilan itu di Liga Inggris. Sedangkan Malik Fofana di Ligue 1 hanya mencetak 5 gol dan 4 assist. Dimana kalau menurut opini gua, kalau dia sebagai pengganti sepertinya menjadi downgrade dari Luis Diaz. Kemungkinan kalau gua pikir sebesar apapun biaya yang akan dibeli jika ganti Fofana, menurut gua masih kurang baik dan akan merugikan Liverpool. Bukannya menambah kualitas pemain, malah mendowngrade kualitas pemain dia penggantinya. Tapi tadi gue bilang, kalau dia datang sebagai pelapis dan dia akan melihat dia bisa belajar dari Luis Diaz bagaimana Luis Diaz bermain, bagaimana dia bisa menciptakan peluang dan gol, gue nggak keberatan sih. Tetapi tinggal harganya yang kita belum tahu berapanya. Tapi kalau di lebih dari 30 juta pound sterling kemungkinan terlalu mahal untuk pemain muda dari Liga Perancis. Mungkin ini lebih mirip dengan Ryan Cherki yang ke City ya. Ini juga satu tim dengan Ryan Cherki. Ya kita lihat saja bagaimana kelanjutan Malik Fofana ini, ataukah ini hanya Liverpool hanya menanyakan bagaimana ketersediaan Malik Fofana, tapi belum ada pembicaraan serius. Kita lihat karena juga bukan hanya Liverpool yang mengincar Fofana, ada Chelsea dan Manchester United. Kita lihat bagaimana saga selanjutnya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, dari ada rumor bahwa ketakutan Liverpool akan kehilangan Konate seperti kehilangan Trent. Tadi gue baca di tweet itu bahwa ada diberitakan dari Marca. Gue coba masuk ke web Marca pun di situ ada, tetapi tidak bisa full terbuka gitu. Di situ disebutkan bahwa Liverpool ada kemungkinan bisa kehilangan Ibu Konate seperti kehilangan Trent, dikarenakan ada pembicaraan internal di Real Madrid yang membawa nama Ibu Konate. Kemungkinan ini bukan dari artikel tapi dari gua, kemungkinan ini permintaan Xabi Alonso untuk bisa membawa Ibu Konate. Tetapi tadi gua sempat lewat juga di X, kalau dibilang Madrid sudah menyatakan kepada Alonso bahwa jika mendatangkan Konate di musim panas ini merupakan agak sulit, dikarenakan Liverpool meminta mahar sebesar 70 juta pound sterling. Nah, yang dikhawatirkan kan musim depan pada saat kontrak Konate habis. Tapi menurut opini gue pribadi bahwa sepertinya Konate ini hanya memancing Liverpool agar adanya kenaikan gaji dari Konate. Karena gue lihat juga bahwa gue bandingkan gaji Konate yang dimana menjadi back utama Liverpool dibandingkan dengan back di lini belakang klub atas di Premier League, sangat jauh. Tetapi kita lihat apakah Liverpool bisa menyamai permintaan. Rumor yang beredar adalah bahwa Konate meminta 200.000 pound sterling per minggu. Tetapi kita lihat apakah Liverpool mau untuk mengabulkan
mengabulkan permintaan Konate ini ataukah setidaknya mendekati daripada dan naik dari gaji yang sekarang gitu. Gua rasa itu adalah permintaan yang wajar di mana Konate merupakan jika sedang tidak cedera merupakan apa namanya duet di lini belakang Liverpool. Semoga gue pribadi berharap Konate bisa stay, apalagi jika dia pindah ke Madrid, kemungkinan makin banyak yang sakit hati kepada Madrid, kita Liverpool, dan karena memang ada berita bahwa menyatakan sekarang cara transfer Madrid ini mencari pemain-pemain yang kira-kira mau datang ke pemain berkualitas yang mau datang ke Madrid dengan gratis gitu. Nah, kayaknya cukup itu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, please like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.